Halo, jumpa lagi dengan kita. Yo, sobat bacot. Ya. Oke, jadi gini, khusus video ini, Ya. karena Fantasi Euro sudah memulai, Betul. kita akan tampilkan Ya. draft pemain kita seperti apa. Baik. Tapi ini udah mendekati final sih. Nah, sebelum lo melihat draft kita, kalau belum nonton video kita sebelumnya tentang rules untuk Euro Fantasi, lo mendingan nonton dulu. Karena di situ ada rules-rules yang berbeda dengan FPL dan juga ada tips yang mungkin tidak bisa lo dapatkan di tempat yang lain gitu. Betul. Ada 5 tips kita yang Karena bisa bagi. tipsnya ini adalah tipsnya juara FPL Fantasi kemarin. Iya, betul. Tahun kemarin. Bukan tahun ini, tahun-tahun. Tahun musim kemarin Iya. gitu. Iya. Oke, nah tapi seperti biasa, sebelum kita memulai video kita, Kita mau mengajak kalian. untuk bermain MPL Fantasi, Jadi kita menyusun tim betul? dan memilih pemain dari setiap pertandingan yang kita pilih di MPL Fantasi. Nah, MPL Fantasi ini adalah game wajib untuk para pencinta bola. Karena di MPL itu, di permainan fantasinya, kita bisa menganalisa dan menerapkan strategi kita untuk memenangkan berlian kemenangan. Jadi buat kalian yang belum download, segera masuk webnya, kemudian unduh aplikasinya. Unduh aplikasinya, download sekarang. Sekarang itu tinggal masuk, klik registrasi, udah tinggal kalian mainin aja. Dan ada 3 alasan kenapa kalian harus bermain MPL Nah, ini Fantasi. yang penting nih sebagai pecinta bola. Betul. Mantap. Yang pertama adalah karena di MPL Fantasi ini itu tidak hanya ada di Liga Inggris saja, tapi ada berbagai macam liga besar dunia. Liga Italia, Liga Jerman, Betul. Liga Spanyol, Dan yang paling dekat adalah Liga Euro. Liga Euro. Bukan Liga. Iya, Euro. Piala Eropa 2020. Nah, jadi itu alasan pertama. Jadi pertandingan banyak banget, tinggal dipilih. Mau pilih pertandingan apa, analisa, terus terapkan strateginya dan menangkan berlian kemenangannya. Alasan keduanya, Alasan keduanya karena kalian main pasti mendapatkan sesuatu gitu. betul. Sesuatu ini itu apa? Berupa hadiah. Hadiahnya dalam bentuk berlian kemenangan. Dan berlian kemenangan ini akan kalian langsung dapatkan sesaat setelah pertandingan selesai. Yoi. Gak perlu nunggu 1 musim. Senilai satu berlian kemenangan itu adalah Rp200. Rp200 yang bisa dikonversikan ke GoPay dan link aja. Jadi kalau kalian punya 10.000 berlian kemenangan, kali aja 200. Banyak. Gue udah takut lu mau nanya juga. Waduh, banyak. Oke, alasan yang ketiga. Tunggu dulu. Nah, Kita masih kedua dulu. apa itu? Jadi kalau misalkan kalian mau mendapatkan berlian kemenangannya lebih banyak, pilih Mega Big Trophy. Ah, itu Mega Big di Trophy ini ada tulisannya Mega Big Trophy. Trophy. Biasanya kategori adalah Big Match. Ya, betul. Alasan ketiga, sudah dapat berlian kemenangan, sudah dapat Mega Big Trophy-nya. Yang ketiganya adalah nonton bolanya jauh lebih seru. Betul. Kenapa? Karena yang lu tonton itu adalah tim yang lu susun sendiri. Iya, nggak cuma lu dukung satu tim aja untuk memenangkan pertandingannya. Oke. Tapi lu berharap dari hasil analisa lu terbukti di lapangan gitu. Dan tim lu berhasil memenangkan pertandingan dan memenangi berlian kemenangan lu itu. Jadi ayo sekarang Tunggu tunggu apa lagi? sikat. Ngakunya pecinta bola tapi nggak punya MPL Fantasi. Ya. Itu omong kosong. Asik. Sekarang download sekarang. Kalau sekarang cek linknya di description box dan situ ada referral code kita. Kalau misalkan dimasukkan akan langsung mendapatkan 15 berlian bonus. Seperti itu. Oke, langsung saja apa yang mau kita bahas di video kali ini, Bung Fahmi? Draft kita di Piala Euro. Yoi. Gua dulu. Oh, kira mau gua, ayo. MBN Next ya. Oh, namanya MBN FC. Yo, Sini tampilin ya. Setia banget sama MBN. Ini udah tampilin kan? Tampilin. Jadi gini, agak pusing dalam menyusun tim ini karena memang harganya nih mahal dan duitnya juga terbatas ya. Dan pemainnya juga banyak. Iya, pemainnya juga banyak. Gue sudah mencoba menyusun dengan menerapkan beberapa tips Bayu. Tapi ini kan masih sekedar draft ya, masih mungkin bisa berubah, cuman udah mendekati final gitu. Untuk depan gue memilih Cristiano Ronaldo dan Griezmann. Cristiano Ronaldo kenapa dan Griezmann kenapa? Hampir sama lah.
set piece dia kan yang ambil semua gitu. Ya. Seperti itu. Dan menjadi tumpuan di tim mereka masing-masing, di negara masing-masing. Yang kedua adalah midfielder. Gue ada Ferran Torres. Pemain ini lumayan bersinar di Manchester City ya. Cuman gue ngeliat Luis Enrique mungkin bakal memberikan dia peran khusus nantinya di Piala Eropa itu. Jadi Ferran Torres saya pilih untuk masuk ke tim MBNFC. Iya. Yang kedua adalah De Jong. De Jong. Jong gue. Iya. De Jong. Ya, De Jong dah. Karena ini adalah teman baiknya Van de Beek, sering ngopi-ngopi. Gue suka Van de Beek. Gitu aja. Enggak. Dia masih masih bagus juga di negara. Jadi gue berharap memang dari De Jong ini minimal assist lah bisa disumbangkan di match satu ini gitu. Kemudian ada Mon. Seperti kemarin sudah jelaskan sama Bayu sama lu. Kalau dia memang kreator di Inggris sekarang ya. Karena kan ada beberapa pemain lini tengah yang cedera. Iya. Jadi memang bebannya cukup berat juga dan pasti vital juga perannya. Makanya gue pilih Mon. Kemudian ada Tielemans. Ya, Tielemans, ada Alaba, Azpilicueta untuk di back, De Ligt sama Bonucci. Masih punya peran penting lah. Dia Bonucci. Kemudian untuk kiper gue milih Simon tuh siapa? Simon itu kipernya Spanyol ya? Iya, Spanyol. Jangan tanya kenapa gue nggak milih De Gea gitu. Kemarin di final dia salah ya, Mas. Dendam. Dan gue rasa Luis Enrique bakal memberikan starting sama Simon gitu di match day pertama. Walaupun kadang agak-agak mungkin bakal ini ya pertukaran peran ya nantinya ya. Kemudian untuk mengatasi itu gue memilih kipernya di cadangan itu Livakovic. Kemudian back cadangannya Liger. Kemudian back tengahnya ada Petkovic dan terakhir back ada Vida. Oh, ini yang kemarin dibahas sama kita di video berikutnya ya untuk review di grup-grup masing-masing. Oke. Kemudian lo. Ini sebenarnya bener ya, MPL Fantasi ini membingungkan untuk pemilihan pemain karena pemainnya banyak banget dan harganya juga variatif banget ya. Iya. Nah, ini di sini tuh gue pilih pemain 3-4-3 formasi gue. Dengan core timnya itu ada si Ronaldo sama Harry Kane. Kemudian udah itu gue pemain premium gue cuma Ronaldo sama Harry Kane. Terus di depan pelengkap Trisula Maut gue ada si Memphis Depay. Karena kan di Belanda sendiri ya memang tumpuan utamanya di ujung tombaknya itu ada si Memphis Depay gitu. Nah kemudian di tengah gue ada Chiesa, Wijnaldum yang gagal ke Barcelona ya, asalnya mau ke Barcelona tapi dia di masa-masa terakhir akhirnya ke PSG walaupun belum resmi kemarin ya. Serikatnya bagus di situ, serikat pekerjaan. Bagus, tunjangannya bagus. Gua ambil lah si Wijnaldum. Kemudian gua ambil Mason Mount karena memang momentumnya masih bagus untuk Mason Mount. Mentalnya bagus, determinasinya tinggi, dan ini yang dibutuhkan sama timnas Inggris gitu. Timnas Inggris nggak hanya butuh pemain kreatif, tapi butuh pemain yang eksplosif dan Spartan mainnya, dan itu ada di dirinya Mason Mount. Gitu. Kemudian ada Rodri gua ambil karena Spanyol, Rodri ya 80% starting lah, dan dengan harga yang murah. Itulah kenapa gua ambil si Rodri. Kemudian di back gua ada Cancelo, Pau Torres, dan juga Wijnaldum. Nah ini strategi gue di tim gue ini adalah 15 pemain ini gue cari pemain yang benar-benar main full, bukan main full, istilahnya starting. Karena ini untuk mengakali atau strategi gue untuk melakukan manual substitution di masing-masing match day gitu. Jadi gue punya defender ada Antonio Rudiger, itu tembok Berlinnya Jerman. Kemudian Jair dan juga the one and only N'Golo Kante. Tarsis. Kante ya karena Prancis pasti dia main. Iya. Ya kan? Harganya 5,5.
Iya, iya. Itulah yang kenapa gue ambil salah ya sebagai backup lah, cadangan, supaya kalau misalkan ada yang 0 ya bisa tergantikan oleh Kante yang poinnya at least ya 2 lah, karena Kante itu jarang sekali kena kartu kuning. Kante itu tipikal destroyer di midfielder, tapi yang jarang banget kena kartu kuning dan jarang cedera. Pemain teladan ya. Pemain teladan. Itulah kenapa gue ambil Kante. Jadi itu untuk tim gue. Oke, sekarang ke Bayu. Tim lu gimana, Bay? Di sini. Nah, Di untuk sini. tim gua nih, gua coba bikin draft ya, draft sekarang, draft sementara karena belum tahu juga. Gua pakai pemainnya untuk di depan gua masangnya agak berat ya. Ada Ronaldo. Kapan lagi gua ngambil pemain Portugal lawan Hungary di grup stage masa Ronaldo dicuekin gitu kan. Terus kedua, Romelu Lukaku lawan Rusia yang walaupun di tuan rumah tapi Rusia pas uji coba terakhir jelek banget mainnya, minim kreativitas segala macam. Terus yang ketiga Thomas Muller, mungkin yang beda daripada yang lain. Kok ngambil Muller kan lawannya Prancis? Gini, satu, gua memang objektif, gua suka Jerman dan jago gua memang Muller, dan dia baru dipanggil lagi kan oleh Joachim Löw kan buat ngebantuin, karena dari dulu pasti striker Jerman di setiap turnamen ada yang tua depan, satu Miroslav Klose, terus juga sebelumnya siapa ya, Balak masih ya, kita kan ada yang tua lah, ada yang buat apa penyemangat buat segala macam. Nah, Muller ini biasanya dia tukang assist di musim ini dan dia kadang-kadang bisa nyetak gol. Dengan harga 9, tim Jerman besok walaupun lawannya Prancis pasti bakal menyerang. Kayaknya Jerman malah lebih senang pemain yang kayak gitu, apalagi sayapnya kan Gnabry dan Sané. Biasanya Muller tinggal tung-tung gitu doang. Nah, kenapa gua ambil Muller seperti itu. Terus yang kedua, di bagian midfielder, gua ngambil Christian Eriksen. Karena sesuai yang video sebelumnya, yang gua bahas strategi gua ngebangun poros tim itu seperti apa, gua ngambil Eriksen. Karena Denmark jadwalnya sangat bagus ya. Pertama lawan Finland, walaupun yang kedua lawan Belgium. Nah, Eriksen ini, dia nyawanya di Denmark. Yang ambil penalti dia, corner kick juga dia, dan bola umpan terobosan terakhir pasti dari dia, entah ke Poulsen atau ke Brad White, ya kan. Terus satu lagi Ferran Torres. Ferran Torres ini malah tumpuan serangannya Spanyol, karena Morata hanya sebagai pengganggu aja. Lihat uji coba lawan Portugal kemarin, Morata walaupun ada kesempatan berkali-kali malah finishingnya jelek, malah Ferran Torres yang berbahaya. Gitu. Terus yang selanjutnya, Gini Wijnaldum. Gue ngambil Wijnaldum karena Wijnaldum pun role-nya berbeda di Liverpool dan di Belanda. Di Belanda dia posisinya sebagai penyerang lubang. Gue sebenarnya juga pengen ngambil Depay, tapi gue lihat kemarin Depay pas posisi penyerang back 5, Depay nggak banyak gerak, bisa banyak bergerak, tapi pas main 3 striker Depay lebih banyak ke kiri, makanya gue ngambil si Wijnaldum. Wijnaldum pun ini juga top scorer. Malah yang di tengah, dia biasanya belakangnya Luke De Jong biasanya kalau main 3 striker ya. Terus juga gue pengen ngambil Berghuis, tapi Berghuis kayaknya nggak nail sih. Jadi gue tentukan ke si Wijnaldum, ya kan. Terus selanjutnya gue ngambil Berardi. Awalnya gue ngambil Chiesa, tapi setelah melihat uji coba terakhir kemarin Berardi yang diturunkan. Jadi gue tentukan, gue masih megang Berardi sih. Tapi misalkan gue ragu di terakhir, gue pengen coba masukkan Insigne. Tapi kan kalau gue ambil Insigne kan berarti harus ada yang dirombak dong karena lebih mahal. Tapi untuk sementara gue ambil Berardi dengan harga 6 Itali. Terus di posisi back, gue ngambil Spinazzola. Gue suka dia lebih menyerang daripada sisi kanannya Florenzi. Spinazzola sebelah kiri, dia kemarin uji coba benar-benar menyerang banget. Tapi dia bersaing sama Emerson sih. Jadi tetap harus gue pantau di Spinazzola ini. Gitu. Terus backnya lagi ada Pau Torres. Back Spanyol, harga 4,5 itu anugerah banget karena dihilangin karena Ramos dipulangin, kayaknya dia bakal jadi back utama entah nanti bareng si Laporte atau Eric Garcia. Terus selanjutnya Nontek, Denayer, back Belgia sekarang konvensi tim nomor 1 katanya kata FIFA, harga 4,5 loh. Dia sebenarnya dulu nggak pernah dipasang, tapi semenjak akhir-akhir ini dia pas saat si Martinez main 3 back, Denayer ini jadi back tengah.
gitu, harga 4,5. Walaupun gue nggak terlalu yakin lawan Rusia atau lawan Denmark bisa kecetak gol, tapi ya kesempatannya dan resikonya worth it lah dengan harga 4,5 gitu. Oke. Terus untuk kiper ada Cakir. Ini kipernya Turki ya. Gue sebenarnya masih agak ragu karena gue coba menyiapkan untuk match D2 walaupun match D1 lawan Italia. Karena rekor bertahannya Turki bagus kalau dilihat dari kualifikasi. Terus di cadangan gue ngambil Tim Krul. Cillessen kan cedera di menit-menit akhir, maksudnya di hari-hari akhir pas mau masuk. Di hari-hari terakhir, bro. Ya, jadi kemungkinan yang bakal mengisi posisi 1 Tim Krul atau Stekelenburg. Walaupun Stekelenburg nomornya nomor 1, nomor punggungnya, tapi Tim Krul uji coba terakhir tuh lebih banyak bermain. Tapi gue harus pantau lagi terakhir nanti uji coba Krul atau Stekelenburg yang dipasang. Harganya 4,5 lagi, kiper Belanda. Terus selanjutnya Alioski, ini pemain Leeds ya, dia di Makedonia. Oh ya, untuk Makedonia, gue pengen notice ada 3 tim menurut gue bakal jadi kuda hitam. Makedonia, Skotlandia, sama Turki. Alioski ini di Makedonia, dia bermain sebagai back sayap, wingback. Dan dia yang megang penalti. Harga 4,5, back sayap, ngambil penalti. Gue ambil. Walaupun lawannya agak berat ya. Terus yang selanjutnya, back Denmark, Mali Tongtong nama panjangnya. Nah ini Mali ini dia back kiri. Sebenarnya si Kijair juga nail, tapi Mali ini lebih menyerang. Dari kemarin sempat nyetak gol 1. Jadi gua ambil. Terus selanjutnya midfielder Skotlandia, Holst. Ya ini cuman budget enabler aja sih. Gue masih belum bisa nemuin buat penuhin tim. Nah, ini squad gua mungkin beberapa kali nanti masih bisa berubah ya sampai final day. Tapi yang terakhir ini untuk kapten gua pasang di pertama di pemain Italia di Berardi, lalu nanti pindah lagi ke Lukaku, baru pindah lagi ke Wijnaldum atau ke Torres, ke Eriksen gitu. Pokoknya gua udah siapin buat setiap harinya ada. Oke. Cukup dari kita bertiga tadi untuk draft Euro Fantasi ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kaget ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas review beberapa pertandingan Awal. di SD1 untuk Euro. Di grup A ada Turki lawan Italia. Gimana? Ini akan menjadi pertandingan yang seru sih, karena Turki juga punya penyerang yang klinikal di sosok Burak Yilmaz, dan Italia juga kita tahu punya pertahanan yang bagus ya, dari zaman dulu pun terkenal dengan Catenaccio-nya, walaupun sekarang juga tidak parkir bis sekali ya. Nanti Italia dan Turki ini punya kreativitas penyerangan yang sama baiknya gitu. Jadi ini sebenarnya kalau menurut gue sih ini bukan pertandingan yang satu sisi aja gitu. Jadi dua tim ini punya chance atau kesempatan yang sama untuk memenangi pertandingan, walaupun memang bermainnya di Italia. Dan memang nama-nama besar lebih banyak di Italia dibandingkan di Turki. Jadi kalau menurut gue ini 50-50 lah. Seru ya. Oke, next. Oh, next Bayu dulu. Bayu pertandingan selanjutnya. Setuju gua, tapi gua Lawan Swiss. setuju tadi dibilangin Taka udah setuju. Setuju kan? Iya, karena Turki nggak banyak orang bakal ngira Italia bakal menang mudah lawan Turki, tapi menurut gua Turki buat tahun ini nggak bisa dianggap remeh. Gitu, pertahanannya rapi, serangannya pun counter attack-nya bagus. Walaupun Italia memang bagus, kemarin uji coba menang 4-0 juga tetap pertahanannya bagus dan serangannya bagus, kayaknya bakal seru nih pembukaan. Cocok banget lah untuk pembukaan. Wales sama Swiss gimana, Bay? Swiss Wales ya? West Ham, kok bilang West Ham? Wales. Wales. Oh, Wales ya. Wales ya. Ya lu pokoknya kayak West Ham. Ya. Wales sama Swiss. Ini kayak Wales kayaknya nggak sedikdaya seperti Euro sebelumnya sih ya, yang bisa sampai 4 besar. Gue rasa Gareth Bale pun nggak semenakutkan dulu.
walaupun depannya ada Danny James sama si Harry Wilson, kayaknya Wallace susah sih buat kreativitas di tengahnya kalau buat uji coba kemarin gue lihat Wallace. Tapi Swiss masih oke. Kemarin sempat uji coba menang 7-0. Swiss masih berbahaya, Shaqiri tetap jadi vital di sana dan penyerangnya lagi on fire si Gavranovic. Kalau menurut gue bakal menang tipis Swiss sih, analisa gue. Oke. Pertandingan berikutnya ada Denmark lawan Finlandia. Gimana? Denmark ini pemainnya merata sih. Iya, pemainnya merata dan memang bagus ya, dia bermainnya bagus kemarin uji coba lawan Jerman. Serangannya juga bagus. Finlandia jelek, gue bisa bilang jelek. Bahkan uji coba pun kalah dia lawan tim yang nggak lolos Euro. Iya. Jadi ini harusnya lumbung poin untuk Denmark harusnya, entah dari defensif dan atau Christian Eriksen. Gue sebenarnya di Denmark ini penasaran sih. Gue coba analisa depannya bakal dipasang siapa, Dolberg atau si Win. Tuh gue kasih bocoran sih. Gue analisa antara Dolberg atau Win. Kalau misalkan ada kepastian pas uji coba terakhir nanti yang dipasang Dolberg atau Win, gue mungkin ngambil salah satunya. Tapi kalau misalkan cuma main 2 striker, si Poulsen atau Braithwaite, gue ambilnya Eriksen aja gitu. Dan gue nih pede Denmark bisa menang ya 2-0 atau lebih. Ya, karena secara head to head-nya Denmark sama Finlandia jauh banget ini. 36 berbanding 13 kemenangan. Jauh ya. Oke, next ada Belgia sama Rusia. Nih generasi emas di mana nih Belgia nih? Belgia nih dari dulu dibilang generasi emas sih. Dan mereka pun mulu aja. Secara koefisien FIFA kan peringkat 1 ya, Bay? Iya, peringkat 1 benar. Nah, tapi gue tidak melihat adanya sosok peringkat 1 di situ. Yang bisa istilahnya kayak memang ada butuh tim itu seperti Ronaldo, Francesco Totti, Didier Drogba. Nggak ada. Istilahnya kayak Inggris waktu zamannya Gerrard, Lampard, mereka sosok pemimpin tapi merata gitu. Sama kayak Belgia ini terlalu merata. Menurut gue kurang ada sosok leadernya itu kurang. Jadi Belgia memang untuk beberapa pertandingan mereka akan bisa nail banget lah. Mereka akan bisa menang dengan mudah bahkan. Tapi saat melawan tim yang solid, gue melihat Belgia ini masih akan kesulitan gitu. Walaupun memang besok lawan Rusia menurut gue masih belum akan menemui kesulitan ya. Walaupun KDB katanya masih belum bisa main. Tapi Belgia kemarin juga di friendly yang kemarin terakhir dia masih bisa menang, masih ada Torgan Hazard menggantikan kakaknya kan. Satu sama, Cuk. Satu sama. Oh, satu sama ya? Ya iya nih. Satu sama. satu sama kan. Ya. Golnya apik sih, bagus. Cuman ya itulah, gue melihat Belgia kurang ada sosok leader yang bisa mengangkat semangat saat tim itu butuh kemenangan atau saat tim itu sedang mengejar ketinggalan kayak gitu. Secara skill individu masing-masing main masih bagus. Itu kalau menurut gue. Silakan Maik. Ya kalau gue Belgia malah generasi emasnya udah lewat, masa emasnya tuh udah lewat kalau gue bilang pasti World Cup sama Euro kemarin tuh saat emasnya. Kalau gue bilang begitu. Kalau sekarang udah di puncak-puncaknya, maksudnya udah umur matang, udah nggak bisa dibilang emas. Dan gue sih nggak kurang pede ya kalau dibilang Belgia bakal jadi calon juara. Tapi di grup ini tetap dia yang bakal megang, apalagi awalnya kan lawannya Rusia kemarin uji coba jelek banget, minim kreativitas, nggak ada shoot on target pun dikit, golnya pun penalti. Kalau lawan Rusia besok walaupun di kandangnya Rusia kayaknya nggak ada hambatan sih untuk Belgia lawan Rusia ini. Gitu. Oke. Jadi analisa tadi cukup untuk 4 pertandingan. Jadi mungkin kita bisa berjumpa lagi di video minggu depan. Video selanjutnya dong. Video selanjutnya. Karena di Euro Fantasi ini kan kita tidak seminggu. Oke. Jadi semoga tim kita yang tadi udah kita bahas bisa menginspirasi dan juga analisa kita untuk masing-masing pertandingan juga bisa memberikan memberikan inspirasi juga untuk memilih pemain yang akan lo pilih untuk game di Euro Fantasi ini. Oke. Dan jangan lupa jangan lewatkan keseruan lainnya. Masuk ke link MPL Fantasi
download dan unduh aplikasinya, jadi biar kalian juga bisa nggak ngelewatin keseruan Iya, betul. dari Euro ini. Dan juga tentunya di Euro ini pasti Banyak Akan liga, mega big big trophy trophy-nya. yang berlian kemenangannya pasti lebih banyak. yoi, jangan lewatkan kesempatannya. Oke, cukup. Kita Sekarang kuliah bisa bayar pakai link aja nggak sih? belum bisa. Oh, belum bisa. Belum bisa. Kalau gitu gue Oke. langsung lanjut S2 pakai berlian kemenangan. Oke, kalau Oke. gitu terima kasih Dan sampai jumpa. Gue mau jemput Melia dulu. Dadah.